presentasi kelompok yang dimulai kelompok 1. Kemudian kalau sesuai dengan urutan dari presentasinya, plan versus bird. Ya. Oke, dipersilakan untuk Hari Darmawan dan kelompoknya. Kalau bisa nanti bergantian ya ininya presentingnya. Oke Pak, siap. Oke, kepada Baik, Mas Pak. Hari dan kelompok dipersilakan. Oke. Selamat siang Pak Rio dan teman-teman. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari proyek mobile programming kami, yaitu dengan judul Plant vs Bird. Itu merupakan game yang kami buat menggunakan Android Studio. Untuk anggota dari kelompok kami akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Pertama-tama, Hari. Kalian diri. Ya, saya Ya Hari. mungkin nggak apa-apa. Agak delay nggak apa-apa. Oke. Facecam-nya error. Udah gue aja. Santuy. Perkenalkan diri, Har. Ya, saya Haridho Siregar dengan NIM 710151009. Lalu saya Ilham Fadilah dengan NIM 17105111035. Selanjutnya saya Fajar Sufi Sulaiman dengan NIM 1710511036. Saya Jethro Renaldo dengan NIM 17105111041. Saya Pascal Aldun Herando dengan NIM 1715044. Oke. Pertama-tama sebelum kami mempresentasikan codingan yang kami telah buat dan cara pembuatannya itu, kami akan menunjukkan terlebih dahulu demo dari game. Sebelum kita melihat dari dalamnya codingannya seperti apa, kelompok kami akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil demo dari game yang telah kami buat, yang akan di-share oleh saudara Ilham. Jet senyum jet. Bentar. Siap. Nah, apakah sudah kelihatan? Halo? Hah? Ya, jelas terlihat. Oke. Gamenya seperti ini, kita bisa di-klik play. Oh enggak. Gamenya seperti ini ya. Kita klik di, nah, seperti itu. Kalah saya. Ya kurang lebih demonya seperti itu. Jadi inti dari game ini pokoknya, jadi kita kontrol dengan klik kiri layar itu bakal menaikkan pesawat, kalau dilepas pesawat akan turun. Sedangkan tombol yang di sisi kanan handphone kita nantinya itu bakal sebagai tombol untuk menembak pelurunya. Kalau misalnya pesawatnya kena burungnya atau burungnya ada yang lewat sampai ke kiri layar, maka itu game akan menjadi game over. High score dihitung dari total musuh yang kena tembak, yang mati intinya. Ya seperti itu aja sih, simple gamenya. Dan harusnya tidak sengelek ini. Cuma mungkin gara-gara efek presentasi dari Google Meet, jadinya FPS-nya agak turun, susah gitu. Oke. Kembali lagi ke Hari untuk PPT-nya. Gimana sudah? Sudah. Mau tunjukin ke Hari lain apa? Ya lanjut aja. Oke. Pertama-tama saya akan membahas tentang fungsionalitas gamenya dulu. Jadi kayak fondasi dari gamenya ini. Jadi ada tiga kelas yang kita pertama-tama harus buat dulu. Akan dilihat itu game view.java-nya yang nanti bakal menjadi codingan belakang dari layar tadi, game tadi gimana bisa naik turun atau nembak-nembak seperti itu. Ada game activity-nya itu untuk kayak ngitung-ngitung skor lain-lain, dan ada main activity-nya juga. Next. Nah,
Di sini kan pertama game view nih, kan ada panjang banget ini, pokoknya ada panjang banget. Ini saya nggak bakal jelasin dulu sekarang ini, tetapi nantinya pas saat kelas-kelas lain nantinya yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain, dia bakal memberitahu, mempresentasikan sedikit demi sedikit apa aja dari aset-aset yang mereka telah masukkan itu agar masuk ke game view ini nantinya. Ini hanya sebagai penunjukan, ini game view kita ini totalnya, next. Ada sekitar 260-an line, next. Yang kalau dibaca sekarang nggak ada artinya, cuma nantinya bakal dibahas pas nanti kelompok lain juga ngejelasin, kelompok lain maksudnya pas anggota lain juga menjelaskan bagiannya. Yang kedua ini main activity, sama kita hanya memberikan tunjuk saja ini, lihat, next. Iya. Dan ini yang terakhir game activity. Oke. Yang pertama-tama yang kita bagian bahas itu merupakan tampilan menu awalnya, menu yang tadi awal itu yang ada tombol play atau apa-apanya gitu. Oke, next. Nah, hasil tampilannya bakal seperti ini, simple, dan cara membuatnya yakni ini codingannya. Kita hanya menggunakan, harusnya ada 4, ini ada halaman saja, nanti ada image view, text view yang kedua, dan nanti bawahnya ada lagi. Image view yang pertama hanya untuk memasukkan gambar pada backgroundnya, text view pertama hanya untuk judul gamenya, dan sisanya ya jelas lah, itu menambahkan tombol high score, ada yang menambahkan tombol high score, dan ada juga image view yang paling bawah itu untuk menambahkan tombol mute atau supaya ada suara atau tidaknya nanti di pojok kiri bawah gamenya itu. Oke, next. Nah, lalu ini untuk dihubungkannya itu agar bisa dijalankan ke gamenya itu, kita bakal hubungkan ke game view.java-nya. Itu tadi kan termasuk background juga. Jadinya codingan seperti itu, kita membuat variabel background 1 dan background 2 dengan maaf Pak, salah. Itu maksudnya nanti ini harusnya ini codingan belakangan nanti untuk ada satu kelas lagi namanya background. Cuman saya salah masukkan ke presentasinya jadi lebih awal. Jadi intinya ini untuk sebagai deklarasi dan konstruktornya untuk supaya background nanti dalam gamenya bisa bergerak nantinya Pak. Jadi pas game itu backgroundnya tidak statik saja. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas aset-asetnya juga, apa aja kelas-kelas lain, aset-aset apa lain yang menjadi variabel dan aset dalam gamenya nantinya. Next. Yang pertama-tama ini backgroundnya. Yang tadi harusnya itu yang masuk ke game view itu setelah saya membahas background kelas ini. Nah, ini pertama-tama kita masukin dulu gambar backgroundnya ke drawable kita, jadi vektor aset dengan gambar backgroundnya seperti itu. 1. Next. Nah, kelasnya bakal dituliskan seperti ini dengan kita menggunakan backgroundnya itu, gambar tadi itu akan kita panggil di resource res itu, dan bakal kita menggunakan jadi bitmap agar terrender pada game nantinya pada saat kita mainkannya. Next. Yang ini bakal... Kayaknya ini salah deh. Next, coba sekali lagi. Sorry, kelebihan. Jar, sekarang lu Jar. Selanjutnya ada kelas flight. Kelas flight ini jadi untuk bagian pesawatnya. Nah, di flight ini kita pertama-tama itu inisialisasi variabel-variabel dulu yang dibutuhin. Nah, yang kita butuhin sekarang itu cuma bagian flight doang, yang shoot itu nanti ada sendiri untuk teman saya yang ngebahas. Nah, next. Nah, pertama-tama konstruktornya flight. Nah, konstruktor flight itu pertama kita ituin dulu masukin bitmap dari pesawatnya. Nah, bitmapnya udah dapet, nanti kita dapetin width sama height dari bitmapnya. Baru nanti dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Itu soalnya bitmapnya itu kegedean. Jadi harus kita bagi. Nah, habis itu baru kita scale lagi, kita scaling. Nah, ini kenapa kita jadiin integer? Soalnya screen ratio itu bentuknya kalau nggak salah float. Jadi kita jadiin integer dulu biar bisa masuk. Baru nanti di scaling. Next. Nah, terus di bagian sini ya sama dengan screen ya bagi 2 itu, jadi biar pesawatnya ada di tengah-tengah dari sumbu ya gitu. Jadi vertikal horizontal sih namanya, vertikal ya, yang naik turun. Di situ ada di tengah-tengah. Nah, untuk di bagian X-nya itu nanti
kita kali 64 dari screen ratio dijadiin integer juga, soalnya screen ratio itu bentuknya float. Nah, next. Nah, selanjutnya ada metode getFlight. Sebentar. Mohon maaf, tadi ada sedikit ini di rumah saya. Selanjutnya metode getFlight itu kita pakai wing counter. Wing counter itu nanti kalau misal wingnya 0 bakalan nambah 1, terus return flight 1. Gunanya itu bakal biar plane-nya itu bitmap-nya itu berubah-ubah. Jadi kita punya 2 kan, flight 1 sama flight 2. Nah, bitmap-nya itu dua-duanya beda. Yang satu yang kipas baling-baling depannya jalan, yang satu yang kagak gitu. Nah, gunanya cuma buat itu doang, biar nanti bitmapnya berubah-ubah selama ada gerakan. Next. Nah, ini metode get collision sama metode get dead itu nanti akan dibahas di selanjutnya, tapi intinya ini biar kalau misal tubrukan lah sama parameter mati. Next. Nah, terus di sini di bagian game view dan Java-nya kita harus inisialisasi flight class yang udah kita buat. Oke, mungkin ganti ini deh, presenter deh, nanti kelamaan. Maaf ya, biar waktunya terbatas. Next aja, next. Ya udah oke nih. Ada lagi nggak next anggota yang mau presenting? Ya, di sini kita akan memasukkan animasi yang tadi bitmap untuk shoot agar tidak statik. Di sini ada 5 bitmap untuk shoot. Kita pertama ambil dari drawable 5-5-nya, lalu kita lakukan scaling seperti yang sebelumnya. Lanjut. Next, halo. Di sini kita menambahkan di metode onTouch agar kita tadi kode yang bisa menembak ketika ada input, klik di bagian kanan layar. Setelah itu kita buat kelas baru dengan nama bullet.java. Nah, bullet.java ini seperti tadi, seperti flight.java ini, kelas ini dibuat untuk mengajar program drawable bullet atau peluru yang tadi ditembakkan. Di sini juga bitmap bullet tadi dibagi 4 dulu karena terlalu besar, lalu di scaling seperti tadi, sama saja. Setelah itu di scaling ke resolusi layar agar bisa masuk ke layar. Nah, di bullet.java pada game view, kita tambahkan pada game view list untuk kelas bullet tadi, agar bisa dipanggil. Pada kelas update, kita tambahkan bullet untuk trash. Bullet trash itu ketika bullet atau peluru melewati screen lebih besar dari screen X value-nya, berarti sudah keluar dari kanan layar, peluru tersebut kita masukkan ke dalam trash. Sehingga setelah itu, bullet yang ada di trash nanti akan dilakukan remove agar tidak menjadi redundansi. Next. Setelah itu kita masukkan di drawable agar bulletnya dapat terlihat. Oke, next ganti anggotanya. Di sini kita buat aset yaitu bird. Di sini kita inisialisasikan ini di sini bitmap ya untuk jadi buat ambil resource di drawable itu gambar-gambar birdnya ya. Di sini ada bersatu, berdua, bertiga, berempat. Ini buat gambar, nanti ini gambar-gambar ini dari drawable ini nanti akan jadi animasi pada kondisinya nanti di selanjutnya ya. Ini with height nanti buat acuan untuk ukuran birdnya itu pada sesuaikan dengan layar smartphone dengan dibagi 6 dulu. Di sini baik width dan height, kemudian dikalikan dengan screen ratio lalu di rescale di bawah ini bersatu, berdua, bertiga, dan berempat. Kemudian ini tadi kondisinya untuk dia jadi 6. Jadi nanti di kondisi ini nanti bisa bercounter 1, nanti akan diincrement. Nah, di sini nanti bersatu, dia akan return bitmap bersatu. Jadi nanti akan menampilkan bersatu. Terus kondisinya nanti ada pas lagi bercounter 2, nanti returnnya berdua. Nah, jadi ntar ini kondisi-kondisi terus ini akan terus terjadi. Jadi nanti kayak bentuk animasi.
gerak-gerakannya. Terus di sini get collision ini fungsi ini untuk ketika collision antara bird dengan plane. Kemudian sini di flight juga dipakai juga fungsinya ketika untuk collision atau tabrakan. Kemudian untuk pada di game view, bird-nya tadi itu diinisiasikan, terus dibuat jadi tadi kan konstruktornya itu, jadi di sini ada konstruktornya itu ada 4 ini buat untuk jumlah bird yang akan tampil dalam satu waktu dalam screen. Jadi maksimal itu 4. Jadi di sini di core ini akan melakukan pengecekan, di mana akan ngecek misalkan masih ada 4, dia tidak akan muncul lagi bird-nya. Misalnya dia kena tembak, nanti bird-nya berkurang jadi 3, dicek, nah nanti di sini akan nambah lagi bird-nya, akan muncul lagi. Jadi maksimal 4 dalam satu waktu. Kemudian pada metode update, kalau di samping ini akan menentukan kondisi game over ketika bird mengenai pesawat, ketika collision dengan plane. Nah, ketika bird sudah sampai, dan juga untuk ketika sampai ujung kiri nanti akan game over. Kemudian tambahkan boolean baru yaitu is game over, yaitu untuk menentukan game overnya. Sini ada if is game over, lainnya akan false maka akan game over. Ada di canvas draw bitmap flight get itu nanti akan mengambil bitmap drawable gambar pesawatnya yang pesawatnya akan nggak rusak, nggak hancur. Oke, ganti Terus ganti langsung skip, Pak. ya, skip. Nah, selanjutnya dari perintah yang sudah dibuat tadi, kita melakukan perpindahan untuk bagian pembuatan, maksudnya pemanggilan canvas bird-nya ke atas sebelum game over, karena nanti ketika kondisi game over, seharusnya bird-nya itu tidak hilang. Jadi biarkan kayak seperti screen freeze, kayak tampilan game over pada umumnya. Terus ini kita akan membuat fungsi hexscore. Untuk membuat fungsi hexscore, kita mesti melakukan inisialisasi variabel score dulu pada gameview.java pada private integer. Lalu setelah kita sudah melakukan inisialisasi score itu, kita masukkan ke dalam konstruktor. Kita buat score itu dengan paint, dengan text size-nya seukuran 128 pixel dengan color white. Lalu pada metode collision-nya bullet dengan bird itu, kita masukkan increment nilai score itu. Jadi nanti setiap kali bullet bertubuhan dengan bird-nya, maka skor akan melakukan increment. Nah, setelah sudah melakukan itu, terus kita draw untuk hexscore ini. Hexscore ini kita draw dengan coding canvas.drawText. Nah, drawText itu ada memiliki argumen variable score dengan itu empty string biar nanti muncul. Terus untuk rasio ukurannya adalah screen x dibagi 2f serta 164. Kenapa 164? Karena itu ukurannya harus minimal lebih besar dari ukuran teksnya. Ukuran teks yang kita sudah inisiasi di awal ada 128 pixel. Lalu kita tambahkan metode save with hexscore pada game over. Jadi save with hexscore itu adalah metode untuk menghitung hexscore baru. Next. Nah, untuk save with hexscore kita untuk membuatnya kita perlu persiapan menggunakan shared preference agar nilai hexscore ini sebagai nilai private saja di game itu. Lalu kita panggil shared preference-nya pada konstruktor menggunakan mode private hex. Untuk save hexscore-nya adalah seperti pada umumnya untuk melakukan save data, hanya saja ini menggunakan tambahannya menggunakan shared preference-nya saja. Di sini hexscore itu diinisialisasi dengan default 0. Apabila nilainya lebih kecil daripada skor, maka akan melakukan perubahan. Lalu setelah itu kita buat metode wait before exiting. Nah, di wait before exiting ya seperti nama metode yang akan menunggu kita menggunakan thread sleep. Kita gunakan 3000 milisekund. Next. Nah, setelah kita sudah membuat itu semua, maka kita lakukan perubahan yang cukup signifikan pada konstruktor. Konstruktor pada awalnya dibuat dengan argumen konteks-konteks. Maka kita rubah dengan kita buat dulu variabel game activity dan alias activity, kita rubah semuanya konteks-konteks menjadi activity. Seperti yang sudah ditandai merah di bawah itu. Next.
Maka setelah kita lakukan wait before exiting, kita tambahkan intent untuk merubah dari game view ke main activity. Maka terakhir adalah untuk ini kita harus buat sound pool ya. Sound pool ini maksudnya adalah efek suara yang akan digunakan untuk setiap kali menembak bullet. Nah, sound pool harus dideklarasikan pada constructor juga pada ini. Lalu nanti untuk semua ini sound pool hex coordinate itu harus dideklarasikan pada main activity next. Sound pool itu nanti akan dipanggil pada bullet nanti ya dengan pengaturan seperti ini. Udah bisa ya? Habis Pak dalam 3 baris Ya, aja. ya, apa? Ya. Ya. Oke, ini Sekian dari anggota. presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Sebentar. Ini mumpung banyak yang datang, bisa nggak kita foto tampak muka nih? Kita screenshot dari sini. Oh, Perhalaman-perhalaman. Pak. Oh, boleh Pak, boleh Pak. Bisa Pak. Tapi ganti halaman gimana ya? Nah, nih halaman pertama nih, Angelika belum muncul nih. Sama Gebrina. Bisa muncul aja. Paling nggak kepalanya aja lah. Oke, tunggu sebentar. Kita cari Udah muncul, Pak? posisi. Udah, tinggal ya, Gebrina tadi ya. Oke, ini pertama nih ya, kita screenshot dulu. Sudah. Maaf Pak, udah kelihatan belum Pak? Ulang ya. Tadi belum di ini. Ini malah hilang nih ini. Munculin semua gimana ya? Scroll ke bawahnya ya. Pak, si Jetro katanya izin ambil chargeran laptop, Pak. Ya. Nah, paling tidak ada. Oke, udah difoto. Sudah di capture. Simpan dulu. Tapi nggak semua nih. Itu Pak ada menu change layout Pak. Ah, di mana ya change layernya? Di apa? Di mana sih itu yang kanan bawah? Yang menu titik 3 itu, yang titik 3 change layout. Iya, itu change layer udah kena semua, cuman 3x4 doang munculnya. Oh, Nih saya coba message. Cara ganti screen-nya gimana ya? Yang lain gitu maksudnya. Nggak bisa di scroll layarnya. Sepertinya harus munculin suara deh, pakainya nanti kegeser orangnya. Jadi yang geser-geser ke bawahnya. Kalau ada yang berbicara nanti akan naik ke atas Pak. Jadi nih. Coba kita nih ya, kita kirim message ini.
Ya, tutup. Atau yaudah nanti lagi deh. Itu halaman baru satu page aja yang rekam. Nanti halaman keduanya belum. Gimana cara masuk ke halaman keduanya? Halo? Oh ya. Oke, Pak. Iya, nggak bisa di scroll nih gambar tampilan-tampilannya. Oke, udah. Kayaknya nggak bisa di scroll lagi. Tadi yang sebelumnya prestasi ada yang mau tanya kan nggak di kelompok tersebut? Ya, kalau Enggak bisa Pak, tanda sudah tangan. jelas Pak. Coba dong tunjukin coding yang bisa nabrak nggak dari pesawat ke burung. Oh yaudah. Yaudah, yang kedua siapa prestasinya? Bisa dimulai nih yang kedua. Nanti yang udah prestasi jangan kabur dulu ya. Nanti ada info terakhir. Siap, Pak. Ya udah, Pak, saya mau izin sholat dulu, Pak. Ya boleh. Yang Ya, baik, untuk Pak. kedua prestasi. Oke, dimulai ya. Ini udah direkam kok. Silakan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan progres hasil dari proyek kelompok kami. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam demo, di sini kami akan sedikit menjelaskan apa itu latar belakang dari aplikasi yang kelompok kami akan buat. Nah, di sini kelompok kami ingin memperkenalkan. Di sini saya, Rizky Satria Wibowo, dengan NIM 17105111008, dan rekan-rekan saya. Dengan saya Adham Malik Ibrahim dengan NIM 1710511002. Saya Gozi Zahumamda dengan NIM 1710511010. Saya Muhammad Faldur Rahman dengan NIM 17105111038. Saya Fuad Baurizal Atas dengan NIM 17105111067. Oke, nah di sini ada tampilan awal atau tampilan dari proyek yang telah kami buat. Di sini ada My Fish App. Nah, di sini tuh aplikasi untuk para pecinta ikan. Nah, masuk. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang pengembangan aplikasi yang telah kelompok kami buat ini? Nah, kalau kita bisa lihat di sini banyak sekali orang-orang yang salah dalam monitoring atau dalam pemeliharaan hewan. Nah, di sini kelompok kami tuh ingin membuat sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu wadah atau salah satu teknik-teknik untuk memelihara atau membuat orang itu lebih mudah atau tahu bagaimana cara pemeliharaan yang lebih baik dan lebih benar. Nah, di sini juga ada landasannya itu. Selain untuk para pemelihara juga kita lebih menyoroti bagaimana orang-orang itu juga bisa lebih mengedepankan komoditi-komoditi yang ingin dijual. Ketika banyak ikan-ikan atau peliharaan-peliharaan itu mati mendadak, tentu akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi para peternak atau para pembudidaya ikan tersebut. Nah, di sini ada latar belakangnya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Gozi Izahumamda. Ya, terima kasih Satria. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Satria itu, saya menarik kesimpulan bahwa latar belakangnya itu secara garis besar aplikasi ini tuh sebenarnya ditujukan untuk mengedukasi orang-orang yang masih belum mengerti caranya membudidaya ikan ataupun merawat ikan dengan baik. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meminimalisirkan kerugian serta menurunkan tingkat kematian terhadap ikan-ikan hasil budidaya yang ada. Nah, My Fish App ini dibuat juga sebagai wadah bagi khususnya para pecinta ikan, untuk biasanya kalau misalkan pecinta ikan itu suka ada pertemuan-pertemuan untuk saling pamer ikannya mungkin gitu. Kemudian teknis program di sini, teknis program mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Adam Malik. Oke, jadi pada teknik program pada aplikasi kita yaitu My Fish Apps itu, jadi kita menggunakan fragment dan intent. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang fragment di sini itu apa. Jadi fragment itu sebuah reusable class yang mengimplement beberapa fitur sebuah activity. Fragment biasanya dibuat sebagai bagian dari suatu antar muka. Sebuah fragment harus berada di dalam sebuah activity. Mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada activity tempat mereka menempel. Selanjutnya, nah terus yang saja ini intent. Jadi intent itu class dalam program Android yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Intent merupakan objek tipe Android .content.intent melalui metode start activity yang digunakan untuk memulai sebuah activity lain. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana progres program itu, nah di sini kita akan masuk ke dalam Android Studio yang nanti akan dibagikan oleh Saudara Fuad Bawazir. Udah muncul belum? Sudah. Sudah.
Oke, kurang lebih ini demo yang dari aplikasi yang kita buat. Jadi di layar utama ini slider ini bakal menggeser setiap 2000 milisecond itu atau sekitar 2 detikan. Di tengah ini ada beberapa intent. Yang pertama fish tutorial, fish market, fish gram, dan fish konsultan. Jadi setiap kita ngeklik ini fish tutorial, nanti kita bakal terhubung dengan misalnya kayak channel YouTube Fish Freak Aquatic Freak gitu. Nanti di sini bakal tersedia tutorial-tutorial lainnya gitu. Terus kemudian misalnya kayak fish market, nanti sama juga bakal muncul ke tempat forum jual beli ikannya itu tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah fish gram. Fish gram ini bakal muncul bakal ke IG tempat jual beli juga sama gitu. Terus field konsultan bakal ke orang yang bisa ditanya tentang mengenai bagaimana cara menyari gitu. Terus pada kiri pojok atas ini terdapat slider page navigations, nanti bakal muncul seperti ini kalau diklik. Jadi ini halaman home-nya. Kalau diklik hot deals nanti bakal muncul di sini. Kategoris juga sama, bisa muncul ke sini. Terus my cart juga sama. Terus kalau diklik about di sini bakal muncul testing about ini gitu. Mungkin itu dulu demo dari kami. Mungkin saya selanjutnya akan menunjukkan codingannya. Udah muncul belum? Sudah. Sudah mas. Oke, di sini saya membuat beberapa package. Di sini yang pertama adalah adapters. Adapters ini nanti slider pages ini berisi tentang nanti seperti yang di demo tadi bisa digeser pada bawahnya gitu. Terus yang kedua itu ada dialog. Nanti seperti muncul biar nanti kayak ada notifikasi gitu. Yang ketiga fragment, yang keempat models, yang keempat adalah tools. Jadi pada codingan slider pager adapter ini, saya secara singkat saja, dia bakal memanggil namanya fitur slide pager. Jadi seperti slide yang di bawah pada website gitu. Di sini juga pada XML-nya cukup simple karena cuma tinggal memanggil fitur slide-nya, kemudian ditambahkan color dan wrap content gitu. Kemudian yang kedua adalah splash activity. Splash activity ini seperti yang di yang tadi tengah yang bisa geser setiap 2 detik itu. Di sini di set waktunya 2000 milisecond atau 2 detik kan gitu. Jadi setiap 2 detik dia akan berpindah page gitu. Codingan XML juga cukup sederhana karena cukup tinggal memasukkan text view dan image view gitu. Mungkin tentang about dialog bisa dijelaskan oleh saudara Gozi. Iya, coba di about dialog nah ya. Secara singkat itu about dialog itu dia seperti yang sudah dijelaskan oleh Fuad pada saat demo. Jadi ketika menunya itu dibuka, kemudian about dialog dia dia akan memunculkan copyright atau informasi tentang aplikasi yang kita buat ini. Nah, di sini itu dia nanti akan memanggil pada saat diklik itu dia akan memanggil si dialog about XML, kemudian akan menampilkannya seperti itu. Dan di sini cukup untuk dialog XML-nya cukup sederhana, hanya berisi tentang image view dan juga text view. Di mana text view itu dia akan memunculkan tulisannya yang berisi My Fish Apps, terus kemudian ada copyright-nya juga, dan juga image-nya itu tentang image si Fish App itu. Itu saja. Kemudian card fragment itu sendiri seperti tadi
cuma hanya memunculkan beberapa yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang gitu. Kemudian selanjutnya adalah main activity yang bisa dijelaskan oleh saudara Amar. Si Amar ngelek ya? Mar, Masuk Mar. Dia ngelek. Ya benar ngelek. Oke, daripada membuang waktu, saya jelaskan saya di sini. Jadi intinya di coding activity ini adalah seperti di intent tadi yang tengah ada 4 itu dimunculkannya di sini. Jadi pada on click di Fishgram ini nanti kita stringnya ini URL, jika diklik dia akan memunculkan ke URL ini, mengarahkan gitu. Di sini terdapat 4 string URL di mana nanti muncul halaman yang berbeda-beda seperti tadi. Kemudian pada kategorinya, pada XML-nya, di sini saya menggunakan button agar bisa nantinya diklik itu. Kemarin saya menggunakan card view, tetapi jika diklik tuh nggak muncul kemana-mana gitu, cuma di situ-situ aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Satria. Oke, terima kasih sebelumnya rekan-rekan sekalian telah menjelaskan bagaimana program atau kode dari aplikasi MyFishUp. Secara garis besar, program ini dibuat berdasarkan fragmen-fragmen dan intent, dan tentu didesain melalui layout-layout yang ada. Nah, mungkin kita tidak bisa menjelaskan satu persatu karena program-program yang ditampilkan terlalu banyak dan mungkin akan membuang-buang waktu yang ada. Mungkin itu dia progres dari aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.